Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, MKGR, yang merupakan satu dari 3 ormas pendiri Golkar, menolak wacana pencalonan calon ketua umum Partai Golkar yang bukan berasal dari kader partai berlambang pohon beringin tersebut. Bahkan secara tegas, MKGR mengingatkan bahwa di Golkar ada aturan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, AD/ART, partai yang mengharuskan bahwa calon ketua umum harus pernah menjabat sebagai pengurus partai minimal 5 tahun. Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum MKGR, Adis Kadir untuk menjawab spekulasi terkait wacana putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming yang kabarnya bakal maju di bursa calon ketua umum partai tersebut dalam Munas Golkar yang digelar Desember mendatang. Kemudian yang kedua itu, terkait dengan kemungkinan Gibran atau siapa dan lain-lain, di Golkar kami punya aturan main, ucap Adis dalam jumpa pers di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu, 17 Maret 2024. Dan sampai saat ini, AD/ART itu, kalau tidak salah menyampaikan bahwa, seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua umum itu minimal harus 5 tahun di dalam kepemimpinan Partai Golkar, imbuh Adis. Wakil Ketua Komisi 3 DPR itu menyampaikan hingga saat ini tidak ada perubahan aturan mengenai syarat pencalonan ketua umum di partainya. Dia mengaku juga tak mau berandai-andai aturan tersebut akan diubah. Kita tidak berani berandai-andai apakah ini akan diubah atau tidak, kita akan mengikuti saja, tetapi sampai saat ini kita harus ikut kepada aturan. Itu aturan baku dari Partai Golkar, kata Adis. Sesuai tata tertib, Partai Golkar akan menggelar agenda Munas pergantian Ketua Umum pada Desember. Namun, ada wacana Munas akan dimajukan sebelum pelantikan Presiden. Hingga saat ini, ada 4 nama yang disebut-sebut kuat maju dalam bursa pemilihan Ketua Umum baru. Mereka yakni, Airlangga Hartarto, Bambang Susatyo, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Bahlil Lahadalia. Namun, selain mereka, nama Gibran diisukan kuat bakal maju. Merespons hal itu, Gibran mengaku enggan dicalonkan menjadi ketua umum partai berlambang pohon beringin itu. Menurut dia, banyak kader Partai Golkar yang lebih layak menduduki jabatan tersebut. Wah, enggak lah. Biar yang senior-senior atau yang lebih berpengalaman saja, katanya saat di Balai Kota Solo, Rabu, 13 Maret 2024. Sebelumnya, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari mengatakan calon wakil presiden nomor 2 Gibran Rakabuming berpeluang jadi ketua umum Partai Golkar. Di luar 4 nama yang disebutkan Bamsud, menurut saya ada satu calon yang juga sangat potensial untuk menjadi ketum Golkar ke depan yaitu Gibran Rakabuming Raka, ungkapnya. Kodari menjelaskan 2 alasan anak sulung Presiden Jokowi itu layak menahodai Golkar. Pertama, Gibran tidak lama lagi menduduki jabatan strategis sebagai wakil presiden. Kata dia, selama ini karakteristik Partai Golkar memiliki kecenderungan sebagai partai yang melekat sebagai bagian dari pemerintahan, tentunya linear dengan Gibran sebagai wapres sekaligus ketua umum Partai Golkar. Partai Golkar punya kecenderungan yang sangat kuat untuk memiliki memiliki akses di pemerintahan, bukan hanya menteri tetapi juga atau bahkan wakil presiden, karena Golkar adalah partai yang ideologinya karya dan kekaryaan dan selalu berorientasi untuk menjadi bagian dari pemerintahan, jelasnya. Kodari melihat pengalaman itu terjadi pada Jusuf Kalla saat menjabat Wapres RI 2004 hingga 2009. Pada saat yang sama, JK juga berhasil menduduki Ketua Umum Golkar. Alasan kedua, kata Kodari, Partai Golkar ke depan harus berorientasi terhadap anak muda karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Oleh sebab itu, tantangannya Partai Golkar juga harus diisi oleh banyak anak-anak muda. Partai Golkar ini adalah partai yang tua, partai besar dan kalau kita bicara mengenai pemilih pada hari ini dan pemilih di masa yang akan datang, saya kira Partai Golkar mengalami tantangan bagaimana agar partai ini bisa menjadi partai yang punya orientasi kepada anak muda dan punya tokoh yang juga berasal dari anak muda, katanya. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.